Kira-kira penglihatan apa, pesan apa, ya mungkin tiba-tiba Tuhan taruh di hati, di pikiran, atau tadi mendengar suara atau dalam vision apa ya. Tadi waktu doa Tuhan maunya gimana buat tahun 2023 gitu. Terus Tuhan ingatnya tentang setia maksudnya apa Tuhan? Kasih dan setia gitu. Terus maksudnya apa? Terus Tuhan ingetin Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi ayat itu yang Tuhan kasih untuk tahun 2023. Iya. Amin. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan dulu. Biar semangat. Jangan ada yang ngantuk. Udah mataku udah sipit loh. Bu Kesya dapat apa Bu Kesya? Itu. Kejatuhan. Ada kata-kata kejatuhan. Sama kayak Esther yang ngadapin tahun depan kejatuhan. Mungkin banyak yang jatuh ya. Tapi tadi dapat Yesaya 41 ayat 9 apa ya sih enggak? Yesaya 41. Ada Yesaya 41 ayat 49. Enggak, Yesaya 41 ayat 9. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, kupanggil dari tempat-tempat yang terjauh. Kataku, engkaulah hambaku, aku tidak menolak pilihanku. Terus ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertaimu, janganlah cemas sebab aku Allahmu. Kau akan kuteguhkan dan kutolong, kutuntun dengan tanganku yang jaya. Jadi 9 dan 10 ya. Saya 41 itu tadi ya, 9 kejatuhan, kata Tuhan akan banyak kejatuhan. Ya mungkin sama lah, kita jaga hati harus kuat gimana menghadapi tahun depan ya. Mungkin sulit ya, tapi kalau kita mungkin dia di kaki Tuhan, kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna sama kita. Gitu. Bu Melda dapat apa? Ya tadi waktu itu nggak tahu ya, kerasa banget gitu ya. Tuhan itu taruh sesuatu. Jadi tangan saya tuh nggak sampai kayak sebelum apa itu tadi ya. Tuhan kasih kesatuan hati. Terus gambar love. Jadi Tuhan mau itu sehati maksudnya bekerja bersama-sama. Dan visi saya dari berdoa Tuhan ini pas ada tertentu Tuhan mau apa? Tuhan mau jadi kesatuan hati yang bekerja bersama-sama untuk apa? Satu hati, satu iman, satu panggilan, satu vision. Nah, ada pertanyaan di hati saya sama Tuhan. Visi yang kita miliki sekarang kita sedang bergabung dan Tuhan pertemukan saya juga ya secara bisa dibilang bertemu dengan Bu Maria itu tidak pernah terfikir, tidak pernah rencana, tapi pernah sekilas saya lihat Ibu Maria di medsos ya itu. Nah begitu datang ke rumah, pas pulang, kok orang itu sama ya yang kayak saya lihat. Saya tanya, itu yang, iya, astaga, kan masih karena kan di situ dandan kan yang di YouTube kan, waktu datang kemarin memang dandan di sana, kok kayak mukanya sama yang kayak gitu. Itu yang YouTuber TH ya gitu. Jadi itu dari Tuhan mau saya bilang, Tuhan saya sekarang ada di sini. Ya saya bergabung dengan ini, kita tahu kita terlempar dari gereja, kita terlempar dari sedia. Cuman saya pengen ketemu orang yang satu roh, satu hati. Terus emang Tuhan visinya apa? Dari tadi doa pas Pak Condro doa untuk jiwa-jiwa itu. Tuhan tuh kayak kasih persiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi kita ada itu untuk kerajaan Allah, kita ada itu untuk jiwa-jiwa. Nah itu yang satu, visi kita sebenarnya apa di sini kayak pas ini. Yang sudah jelas ya ada, tapi visi-visi dan tadi ya kalau nggak salah lihat di ruang makan ya, aku bilang visi-visi kita untuk ini pas ya. Jadi tadi yang paling untuk kesatuan hati itu kayak kayak Tuhan ininya ikat ya, kesatuan hati, satu iman, satu panggilan, satu perpuluhan, satu kasih untuk kerajaan Allah dan jiwa-jiwa. Jadi kerja bareng-bareng. Namanya orang kesatu hati itu kerja sama-sama sampai gambar hati itu muncul gitu ya, warnanya merah cantik. Kesatuan hati seperti
satu. Demikianlah juga kamu. Kita ini kan punya worldview, pandangan tuh ke depan tuh gimana pelayanan di Big Asia saya ya dengan panggilan kita. Tapi mari kita satukan hati. Visi kita, misi kita apa ya untuk di 2003. Tapi dapat kunci kesatuan hati. Disitulah Tuhan bisa mencurahkan di mana ada persatuan. Di situ berkat Tuhan mengalir jasmani rohani. Betul. Itu tadi yang Amin. banyak Tuhan ulang-ulang tadi. Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Bunda. Rudi dapat apa Rudi? Terus aku terus bilang, aku memahkotai tahun-tahun dengan rahmat dan kebaikan. Kuat dalam hati saya. Kamu semua seperti itu. Aku memahkotai tahun-tahun dengan rahmat dan kebaikan. Amin. Amin. Haleluya. Ibu Anda kok dapat apa? Kalau saya sih kayak domba-domba itu digiring, dia masuk ke kandangnya gitu, tapi domba-dombanya itu putih terus berbarisnya rapi gitu, kayak dituntun Digiring. maksudnya masuk di kandang gitu. Terus ada penjaganya itu, terus di tengah-tengah itu semacam kayak drum gitu, tapi bukan drum, jadi kayak dari apa ya itu ya, dari apa itu kayak keranjang gitu loh Ci, kayak keranjang tapi tinggi gitu kan. Iya kayak drum gitu, tapi dia kayak dari keranjang lah, dari kayak bambu gitu. Terus ada yang jaga di situ gitu. Terus pas di pojok situ ada juga domba, tapi dombanya beda gitu. Tapi di luar kandang gitu, kayak dia ngawasin gitu dombanya, tapi domba bentuknya lain gitu. Serigala berbulu domba kali. Nggak tahu ya, cuma lihatnya itu sih, dia lagi di pojok kandang itu, jadi diperhatiin tuh domba itu. Cuma domba itu dia nggak keluar dari ini, jadi kayak dituntun gitu, dia serasi gitu. Tapi dia nggak kalau misalnya domba itu kan biasa kan pakai anjing gitu kan, itu nggak dituntun, jadi penjaganya itu cuma tunggu di tengah gitu aja. Nah, karena itu terus dia berbaris gitu masuk. Kan terarah kalau Iya, domba, terarah. nggak mencolok sana Nggak. ini rapi. Iya rapi gitu, dia ini gitu. Jadi maksudnya artinya apa ya? Kesatuan Tadi hati. masalahnya dikasih lihat hati yang bergelombang. Kalau gelombang laut kan kadang nggak tentu arahnya, kan bisa dari sini, terus dari sini datang, dari sini. Bukan yang begitu Tuhan mau. Kesatuan itu hatinya nggak bergelombang, tapi hati yang tenang. Dan kapal juga kalau bergelombang lebih susah dia, tapi dia kasih itu kayak laut gitu, air itu tenang ya gitu. Jadi kalau domba itu dia rapi gitu, tapi nggak dituntun, nggak di apa, pokoknya dia masuk Teratur, berbaris. berbaris. Tapi ada yang ngawasin gitu. Domba asing kali itu. Ada yang ngawasin. Ya sih mak, nggak apa-apa sih ya kalau yang penglihatan Bu anak ke ini memang gini loh. Dalam satu wadah, misalkan satu gereja pun nggak semua itu domba, nggak semua itu masuk kerajaan sorga juga. Pasti ada ilalang dan gandum, domba dan kambing, karena suatu saat akan dituai oleh malaikat kan. Jadi memang di pas ini juga pasti ada yang ibaratnya kambing lah gitu kan, atau mungkin yang bisa jadi pemecah belah atau apa. Tapi yang penting ya udahlah, jaga hati ya tetap murni setia aja gitu. Maksudnya jangan mau kita dipecah belah, tapi kita tetap unity. Maksudnya unity, tujuan kita Tuhan, arahan kita Tuhan, tuntunan kita Tuhan, fokus kita Tuhan, apa yang Tuhan mau gitu aja. Jadi memang kita harus lebih waspada. Tahun depan itu memang penyesatan akan banyak, tipis lagi bedanya. Kadang kita juga nggak bisa bedain gitu. Hati-hati aja. Yang maksudnya tadi yang dombanya agak beda itu ya. Walaupun sama seperti domba, tapi berbeda. Mungkin kalau lihat di alam roh, kalau kita punya
kepekaan roh, memang kita bisa menilai orang dari roh ke roh. Ini orang gimana, ini orang gimana, ini orang gimana gitu. Ya udah, yang penting kita jaga hati aja lah ya, tetap unity. Jadi fokusnya bukan untuk kepentingan diri, tapi fokusnya untuk kepentingan kerajaan Allah aja. Amin. Ya, diberi kemuliaan dari Tuhan. Bu Shelly dapat apa Bu Shelly? Aku tadi dapat ini Tuhan itu mau sesuatu yang baru dari kita. Saatnya sekarang kita melihat rencananya Tuhan yang dalam hidup kita, bukan rencananya kita maksain buat Tuhan. Jadi kita mesti belajar sekarang Tuhan itu maunya apa aja. Jadi kita mesti menyamakan iramanya Tuhan. Tuhan ini maunya A gitu. Jadi kita mesti samain. Kita juga harus belajar ikut maunya Tuhan. Jadi Tuhan mau sesuatu yang baru. New seasonnya Tuhan tahun 2023. Jadi musim yang baru, Tuhan mau sesuatu yang baru dari kita. Jadi kita nggak mikirin lagi, maksudnya jaga hati. Emang kita harus perlu jaga hati. Tapi kalau itu Capek juga. kayaknya nggak beres-beres gitu loh. Itu udah Kapan masa lalu ya. kapan majunya? Tuhan itu maunya tuh kita maju gitu loh. Belajar untuk maunya Tuhan gitu. Tuhan maunya apa? Mungkin buat orang nggak masuk akal bareng. Saya kamu mesti kesini. Tapi Tuhan ini kan begini. Tapi kalau Tuhan suruh, udah kita ikutin aja maunya Tuhan itu seperti apa sih. Tuhan maunya sesuatu yang baru, bukan yang itu lagi gitu loh. Ngurusin hati ini kalau diikutin maunya jiwa dan daging kita tuh nggak beres-beres gitu. Sekarang kita minta dari tahun ke tahun hati Tuhan itu udah ada sama kita loh sebenarnya. Tuhan itu mau new seasonnya Tuhan gitu loh. Jadi udah 2003 kita nggak usah ngurusin hati lagi. Kita maunya Tuhan mau apa sih 2023? Tuhan minta cuma new season, musim yang baru. Jadi kita udah nggak urusin lagi hal-hal yang aduh ilah buat Tuhan mah nggak inilah gitu. Nah yang aku dapat itu tadi dapat di Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi semua itu Tuhan yang menciptakan gitu loh. New season pun Tuhan yang menciptakan. Sekarang kita anak-anaknya Tuhan, mau nggak sih ikut maunya Tuhan? New seasonnya Tuhan, musim yang baru gitu. Jangan lihat lagi belakang, lihat ke depan, pandang ke depan. Banyak hal baru yang akan Tuhan kasih buat kita gitu. Jadi buat pas agape ini lihat yang ke depan sana. Udah yang itu masing-masing beresin sendiri deh sama Tuhan gitu loh. Minta Roh Kudus gitu loh. Jatuh bangun ya baliknya ke diri kita masing-masing. Kita mau jatuh bangun terus atau jatuh langsung bangkit gitu. Jangan jatuh di lubang yang sama tuh sampai kapan gitu loh. Maunya Tuhan new season baru tuh nak gitu. Itu aja sih. Amin, haleluya. Pak Chandra dapat dari Tuhan sesuatu. Ibu Ira deh. Bu Ira? Nempel. Ira. Terakhir Ira. Ayo Chandra dulu terakhir kamu. Tadi dilihat kan Tuhan Maria bilang untuk tahun 2023 ini gimana ya Tuhan? Ya saya tanya Tuhan tahun 2023 itu seperti apa, kemudian apa yang harus disampaikan. Tuhan lihat ada dua, yaitu ilalang dan gandum. Waktu saya lihat di ilalang dan gandum ini akan tumbuh bersama-sama. Kita kan nggak tahu yang mana ilalang dan gandum. Setelah dekat kelihatan yang satu gandum, satu ilalang. Begitu pula di dalam hati kita. Kadang kita pikir itu gandum, taunya hati kita itu ilalang. Nah, kita mau pilih yang mana? Di sini saya bacakan di Matius 13 ayat 24.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya. Jadi semua orang tidur. Siapa yang tidur? Musuhnya datang, menaburkan benih di ladang di antara gandum itu. Kita baca firman, kita tanda kutip pelayanan, tapi ada musuh yang menaburkan ilalang di dalam hidup kita. Lalu dia pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan tabur di ladang Tuhan? Dari manakah ilalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Pada waktu kamu mencabut lalang itu, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian dikumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik anak kerajaan, dan lalang adalah anak si jahat. Musuh yang menabur benih ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Jadi kita semua punya telinga kan? Jadi kita harus mendengar. Dan kesimpulannya adalah di dalam hidup kita tahun 23 nanti akan tumbuh dua ini, gandum dan ilalang, bertumbuh bersama-sama. Kita mau jadi ilalang atau mau jadi gandum, tergantung keputusan kita masing-masing. Di tahun 23 kita mau jadi gandum yang bercahaya seperti matahari untuk kerajaan Bapa, atau mau jadi ilalang yang sakit hati lagi, yang kepahitan lagi, yang receh kata Tuhan. Mau jadi gandum atau mau jadi ilalang, keputusan di tangan kita. Tapi kalau kita sudah terikat dengan Tuhan Yesus, menurut kita tidak bisa memilih, kita tetap gandum. Nah itu seperti itu Bu. Tapi satu lagi, benih. Ada benih yang saya terima. Kita nggak tahu nih hati kita nih terima benih apa. Karena ada saat kita lengah, yaitu saat tidur. Nah oleh karena itu saat tidur kita harus berjaga-jaga. Roh kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai iblis. Nah, tapi kita nih, saya tanya Tuhan, kita nih tidur lengah, pasti ada yang celah, betul kan? Tidak mungkinlah kita sempurna. Nah, oleh karena itu kita butuh Roh Kudus. Agar apa? Membersihkan ilalang kita. Ilalang pasti ada, tapi pada saat menuai, Tuhan menuai kita, yang diambil adalah gandum. Tuhan harus menemukan gandum di dalam hidup kita. Di tahun 23 akan ditabur dua benih. Dan kita mau pilih yang mana? Mau bercahaya atau mau dibakar? Itu dia. Puji Tuhan, banyak memang Pak. Jadi konfirmasi ya, saya juga. Nah, Randy, dapat apa ini? Sebenarnya saya nggak percaya ya. Banyak orang bilang tuh tahun 2023 itu gelap. Tapi tadi Tuhan kasih gelap itu.
saya dikasih tahu oleh Tuhan barusan gelap. Saya bilang Tuhan, saya ngeri-ngeri juga dibilang kayak gitu. Gelap aja. Ada terangnya dong, kan? Enggak. Gelap. Buat orang dunia dong, Ren. Enggak, pokoknya gitu aja. Terus Tuhan ngomong apa, Ren? Ayo, enggak masuk lagi. Tadi sih waktu hadirat Tuhan benar-benar ada di sini, terus Roh Kudus ngomong, api kemuliaan Tuhan turun di sini. Terangkan sesuai iman kita juga sebetulnya ya. Anggap hanya suatu benar, kalau kita pun ada pengharapan pasti ada terang gitu. Ya, jangan orang dunia ya. Saya juga cuma dapat segitu doang gitu. Enggak tahu yang banyak-banyak, cuma kasih lihat begitu doang udah. Pokoknya jangan diimani dulu apa. Saya serem juga pas dapat itu. Jangan pesimis ya. Itu buat orang dunia. Kita beda. Bertahan tetap bertahan. Kayak tadi saya kejatuhan. Ya mungkin kalau nggak bertahan ya gelap jadi masuk. Tetap aja kita kuat. Iya, saya sih tidak beri pulang ada yang ada. Saya dikasih lihat tadi memang gelap. Tadi pakai masih dari kesedihan, tadi saya nangis sedih banget gitu. Banyak nanti anak Tuhan yang pelayanan banyak yang jatuh. Tadi tergantung sama kami tadi. Ilalang itu ilalang. Kan bisa juga domba-domba ya. Domba-domba. Tahu lah ya supaya kita sama-sama berdoa. Iya. Itu tadi sih dia tapi domba itu kan dia berbaris berapa domba ya, satu berapa jejer gitu. Tapi nggak ada, tapi lurus banget gitu. Ada penonton dia. Iya, jadi nggak ada. Dia udah tahu kandangnya. Jadi masuk kandang. Dia jalan lurus. Di sini ada Oh, yang dari TikTok yang dipanggil. Nah, itu udah ini. Oh, beda itu. Dombanya datang. Itu datang Oh, jomblo. yang di pojok luar kanan itu kayaknya sih domba sih, tapi dia kayak berdiri gitu. Domba berdiri gitu. Oh, dia mau nganduk kali. Domba yang tadi mau Jadi dia kayak dia lagi ini yang Oh benar, domba lagi itu hilang mau ikut masuk. Milky. dia lagi pantau itu dia yang domba yang lagi berbaris mau masuk itu di luar kandang dia sebenarnya domba cuma karena dia kayak berdiri begitu terus ada berapa domba gitu. Lagi berdiri gitu liatin mantau gitu. Ya udah. Terus tadi apa namanya kan tadi Mungkin kali kemarin kan ada ngomong maksud tahun 2022 kayaknya stagnan nggak ada apa-apa. Tapi tadi tuh ingatnya sebetulnya enggak gitu. Terus 2022 tuh aku mengadakan pembersihan gitu. Emang secara kasat mata kayaknya nggak ada yang melesat, nggak ada yang apa. Tapi Tuhan ingatnya justru tahun 2022 tuh aku sedang mengadakan pembersihan. Wadah kita Bersihkan. lewat masalah-masalah hidup. Ya, mungkin juga orang Lewat metode ini sana semua sih jadinya. bersihkan. Iya benar. ilalannya dicabut ya Pak Chandra, Yang mau ditahan. dibakar ilalang. Jadi udah nggak ada Iya di tahun ini juga kan pas sebagian ke bawah ke Bawah, pembersihan. itu kan. Kita juga nggak nyangka kan tahun kemarin kan kita solid di sini kan semua. Iya, Gitu. iya, Tidak iya. apa sih memang apa namanya? Memang kan pembersihan juga dimulai di rumah Tuhan ya. Iya. Nggak masalah sih sebetulnya. Terus tadi yang hilang gandum, kalau saya pernah dapetnya begini Mak, kalau hilang sama gandum itu tumbuh bersama. Kenapa dibiarkan tumbuh bersama? Karena kalau masih kecil tuh mirip tingginya sama, bentuknya sama. Jadi Terus kalau dibiarkan dicampur bisa ikut ikut juga. Jadi dibiarkan tumbuh bersama. Jadi biarin aja dia begitu tumbuh tinggi, begitu matang kelihatan. kelihatan. Kalau ilalang tuh tinggi tegak. Iya. Nggak ada apa-apanya. Kalau gandum dia isi nunduk. beda. Jadi begitu dituai Panen. yang ini dulu nih yang ilalang dulu yang dituai Iya. bakar baru yang gandum itu kelihatan gitu bedanya. Makanya ya ilalang yang dituai dulu itu yang banyak yang murtad ke depannya itu. Iya. Pada saat kedua ya. Iya, Iya. gandum harus berisi.
semakin Iya, gandum rendah terus hati, beris. merunduk. Iya, semakin dipakai tuh langsung rendah hati, Rendah hati tambah lah. rendah hati gitu. Jadi bukan kita lagi yang nonjol Tegak gitu. lagi, Jangan sampai curi kemuliaan Tuhan gitu. iya. Sikut. TikTok. Kayak itu kan yang di sebelah kan, oh kalau bukan saya nggak jadi itu. Orang gagal gitu. Sebelah Yang siapa? mengaku-ngaku ada deh. Ya sudah, percaya aja lah tahun ke depan. Memang tahun kegelapan. Memang kayak Bu Kesha juga bilang tahun apa tadi? Ya, kejatuhan. Dan kan tahun depan, tahun ini aja juga sebetulnya banyak yang jatuh juga sih orang percaya ya. Saya juga kadang nggak nyangka. Masa sih gitu. Iya, benar aku pernah satu. Saya baru dengar tuh ada satu terkenal juga sih. Waduh, udah kakek-kakek, maksudnya dia udah cucu. Bisa itu LGBT. Kalau saya sebut tahu deh namanya ya. Pendeta. Kagak. Maksudnya homo. Iya, LGBT. Orang bilang ini mah bandelnya telat nih. Udah jadi kakek-kakek LGBT. Udah pendeta bandel lagi. Udah kakek-kakek. Kakek-kakek lagi. LGBT kan semua cowok. Nggak nyangka sih. Bodoh telat. Bandelnya telat orang. Memang nggak mudah loh. Kayak kota Sodom dan Gomora gini kan, LGBT makin gila. Lewat HP aja bisa lihat mereka cowok main, cewek main kan. Kalau kita nggak ada proteksi, hidup kita terhamiri. Kayak Sodom dan Gomora kembali lagi. Ini Sodom dan Gomoranya modern. Indonesia ini sebenarnya lagi ditekan. Kenapa? Indonesia ini harus nurut nggak? Kamu harus bisa LGBT sama homoseksual harus dilegalin. Itu lagi ditekan Indonesia yang saya dengar. Kenapa? Karena Indonesia itu Muslim juga, nolak LGBT, orang Muslim juga kan Muslim terbesar, orang Kristennya juga kan nggak mau. Tapi dari pihak yang globalis lagi menekan Indonesia itu begitu. Tapi nggak jadi sih, kan perwakilannya mau datang waktu itu mau menaik nggak jadi. Walau ditolak nggak jadi, tapi dia punya cara lain untuk Jauh menghancurkan dari Indonesia. yang jelas yang khusus utusannya itu ditolak, jadi nggak jadi datang. Terus tadi satu lagi yang mengenai jaga hati, memang betul kata Ibu Sally, maksudnya jangan jaga hati, lalu jangan baper, jangan tersinggung, betul itu yang jiwa baru. Tapi yang jiwa lama juga, maksudnya seperti udah mulai dewasa itu udah tetap jaga hati kalau saya bilang mah. Karena apa bisa Sebuah sombong? kehidupan di sini. Hati kan bukan cuma baper doang, bisa sombong. Karena dia merasa oh gue udah rohani, atau gue udah berkarunia, atau gue levelnya udah naik nih, bisa sombong. Nah itu jadi kalau menurut saya nih, kayak seumur hidup harus tetap jaga hati kan. Tuhan ya, biar hati kita tuh jangan cemar, jangan ada sombongan, jangan ada apalah. Soalnya jaga hati tuh beda-beda levelnya. Yang level bawah baperan, cepat tersinggung. Yang udah makin tinggi kan bisa sombong, bisa dalam hati. Nggak ngomong sombong sih, tapi ya siapa gua gitu. Nanti siapa yang mau kedalaman lu bisa hati. begini nggak gitu. Maksudnya kalau nggak ada saya nggak jadi. Iya, Iya. iya harus ada yang kayak begitu. Ada yang bisa bikin sombong gitu. Ada deh. Ira dapat apa Ira? Kamu untuk tahun 2023? Aku lihatnya tuh gunung batu Meletus. Kirain batu yang tinggi tapi seger gitu, tinggi batunya tuh. Di situ Tuhan bilang terobosan. Jadi Tuhan tuh mau naik ke gunungnya Tuhan. Jadi jangan takut karena di atas gunungnya Tuhan itu ada pemeliharaan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi orang bilang 2023 itu mengerikan, tapi buat anak Tuhan yang terang itu akan menerangi kegelapan. Yes. Beda. Iya, beda. ada cerita harapan. Iya. Kalau dikasih lihat sekarang saya ini ngeri. Itu untuk orang dunia. Iya, kita bedakan Iya, tadi bedakan. Kita beri harapan. Iya. Kerajaan Allah. Saya berharap enggak lah gitu. Cuman kan Tapi sebenarnya itu peringatan sih.
Untuk peringatan juga peringatan, jadi kita harus waspada juga, jangan Iya, kayak jangan anggap enteng itu. Karena kan musuh itu lagi kita dimasukin tuh begitu. Apa tadi, kejatuhan, Iya. hati yang sombong, nah itu benih itu pas kita punya hati sakit hati, kepahitan sama orang, kesel, harus musim sakit hati udah lewat. iya itu sudah lewat itu. Kalau kita Cepat upgrade lah.